Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Fakultas Hukum PGRI Madiun. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melakukan perkuliahan dan kita sudah sampai pada materi penuntutan ya teman-teman. Penuntutan ini tentu saja adalah wewenang dari jaksa atau kejaksaan atau penuntut umum ya. Baik, kita mulai saja teman-teman. Penuntutan sebelum mulai sebuah penuntutan itu ada namanya pra penuntutan. Penuntutan itu ya dari proses penyidikan sampai ke dinyatakan P21 itu namanya penuntutan. Jadi terkadang suatu berkas penuntutan itu terkadang kan oleh penyidik dikembalikan diserahkan ke penuntut umum, kemudian ke jaksa, kemudian oleh jaksa itu dikoreksi lagi, kemudian dikembalikan lagi karena dianggap kurang lengkap atau belum lengkap. Bukti-buktinya kadang kurang, atau mungkin ada saksi yang kurang, atau apalah ya, ada penawaran yang mungkin kurang betul, nanti dikembalikan lagi ke penyidik untuk diperbaiki. Itu namanya pra penuntutan. Jadi dalam pra penuntutan itu kebetulan dengan penyidik memperhatikan pasal 110 KUHP ya. Dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Jadi seperti itu yang pra penyidikan, pra penuntutan. Ya, setelah semua P21 maka dilakukanlah penuntutan yaitu di pengadilan oleh jaksa. Kemudian penuntutan ini adalah dasar hukumnya adalah pasal 1/7 KUHP ya. KUHP bukan KUHP ya, KUHP. KUHP ini memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ya, jadi penuntutan itu memang prosesnya di pengadilan. Jadi tidak bisa kita menganggap penuntutan ini bukan dalam arti penuntutan dalam hukum perdata lah ya. Menuntut orang dalam hukum perdata dengan penuntut di hukum pidana itu sudah berbeda. Tuntutan dalam hukum perdata itu kan para pihak melakukan gugat di pengadilan perdata. Tetapi kalau penuntutan itu secara pidana itu adalah wewenang jaksa atau penuntut umum yang nanti dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Pidana ya, untuk pidana perdata itu berbeda. Kemudian hal dalam penuntutan itu adalah yang pertama perkara dihentikan demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti bukan merupakan pidana. Jadi hal dalam penuntutan yang penting diperhatikan adalah ada perkara yang kadang dihentikan demi kepentingan hukum karena yang pertama adalah kan tidak cukup bukti. Bagi jaksa ini dianggap loh ini buktinya kurang atau setelah dikembalikan untuk dilengkapi ternyata penyidik tidak bisa melengkapi karena memang buktinya hanya itu. Dan menurut jaksa ini tidak lengkap dan ini tidak bisa dipakai untuk bukti di pengadilan. Maka jaksa boleh melakukan penghentian perkara itu karena wewenangnya itu ada di jaksa. Kemudian bukan merupakan pidana. Jadi ketika ditelaah oleh jaksa, oh ini ternyata bukan perkara pidana tapi ternyata perdata kan begitu. Biasanya begitu. Ya kemudian nanti dihentikan demi hukum. Misalnya utang piutang, tapi penyidik menganggapnya itu adalah sebuah penggelapan gitu. Tapi ternyata utang piutang. Ya itu bisa, maka utang piutang kan perdata, penggelapan adalah pidana, maka tidak bisa diteruskan. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Maka wewenang jaksa bisa menghentikan apabila memang perkaranya seperti itu. Kemudian perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum ini yang pertama adalah alasannya mungkin yang pertama karena meninggal dunia terdakwanya itu atau orang yang akan dituntut itu dalam hal ini meninggal dunia. Baik itu ketika disidangkan maupun ketika sedang proses akan disidangkan. Kemudian perkaranya nebis in idem. Jadi perkaranya sudah diadili, tapi dia disidangkan lagi. Perkaranya sama, objeknya sama, ya, deliknya juga sama, diadili lagi. Maka tidak bisa pelakunya sama, perkaranya sama, objeknya sama. Itu tidak bisa diadili, itu nebis in idem. Berbeda cerita dengan misalnya jika teman-teman ada seorang terdakwa atau tersangka melakukan pencurian, misalnya ranmor gitu, mencuri motor satu dua kali sampai beberapa bulan mungkin dia mencuri sampai 3 kali.
tapi itu berbeda-beda motor dan berbeda-beda tempat juga, berbeda-beda waktunya, berbeda objeknya, berbeda orang yang dia curi, berbeda motornya juga, dan berbeda waktunya. Ada yang sore, ada yang siang, dan yang pagi. Maka itu tidak bisa dikatakan lebih idem, gitu loh. Yang dikatakan lebih idem itu apabila dia mencuri ya motor dengan nomor yang sama, objeknya sama, ya, ada delik yang sama, harinya sama, orangnya yang dicuri itu juga orang yang punya barang itu ya sama, ya, yang mencuri juga orang itu dan sudah diputus oleh pengadilan, ya, deliknya sama, perkaranya sama, maka itu tidak bisa dituntut. Itu nebis in idem namanya. Atau karena daluarsa perkara, jadi perkaranya daluarsa karena sudah lewat waktu penuntutan, ya. Misalnya bagi perkara-perkara yang ringan ya, yang dituntut kurang dari 3 tahun itu kan batas daluarsanya 1 tahun. Ketika orang itu 1 tahun misalnya dia tidak segera dituntut, maka ya wewenang penuntutan itu sudah gugur. Kemudian penyimpangan perkara untuk kepentingan umum merupakan wewenang jaksa agung, ya. Ini ada kekhususan bagi jaksa agung, misalnya ada perkara tertentu yang mungkin perlu dideponering, ya. Deponering itu dibekukan, ya, atau misalnya dipeti eskan, ya sudahlah, ya. Karena mungkin berkaitan dengan kepentingan umum yang perlu untuk apa ya, tidak perlu dilanjutkan lah gitu ya. Itu wewenang jaksa agung. Tentu saja setelah misalnya ada diskusi dengan presiden lah ya pastinya, karena saya itu kan atasan langsung dari presiden, bahan langsung dari presiden, ya. Jadi itu wewenang jaksa agung. Memang terkadang ada kepentingan politis karena jaksa agung memang bukan jaksa karir. Biasanya jaksa agung itu diangkat berdasarkan hak prerogatif presiden. Biasanya juga bisa saja orang yang tidak berlatar jaksa tiba-tiba bisa jadi jaksa agung gitu lah ya. Jaksa yang kemarin itu kan jaksa yang dari partai politik. Karena diangkat presiden sebagai jaksa agung, ya bisa. Termasuk hakim agung itu juga bisa dari unsur-unsur politik juga bisa. Yang penting memang kemampuan atau gelarnya itu gelar hukum kan begitu, bisa begitu ya. Itu tergantung memang ada hak-hak prerogatif tertentu dari presiden. Kemudian penuntutan ini sudah ya, surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini menurut Karim Nasution, surat dakwaannya adalah surat tuduhan atau dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana dituduhkan yang sementara dapat diambil dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Teknik pembuat dakwaan, ya, dengan penggabungan dan cara terpisah. Ini bisa dilihat sendiri ya di pasal 141 KUHP dan 142 KUHP. Ya, jadi bisa digabungkan atau bisa di-split atau dipisah gitu loh. Ya. Jadi surat dakwaan itu nantinya itu dasar bagi pengacara untuk melawan apa yang didakwakan itu. Ya, surat dakwaan itu isinya ya melakukan ini pasal ini harus jelas. Tekniknya harus dikuasai. Jadi jangan sampai surat dakwaan justru malah menjadi bumerang, nanti malah eksepsi malah bisa jatuh. Teman-teman bisa dilihat sini di pasal 51 dan 142 KUHP ya. Maka saya memang berharap teman-teman itu memiliki undang-undang hukum pidana dan memiliki kita undang-undang hukum acara pidana. Nah, syarat-syarat dakwaan teman-teman, syarat-syarat dakwaan ini ada di pasal 153 ayat 2 menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan dan diberi tanggal dan ditandatangani serta diisi. Yang pertama syarat formalnya adalah nama lengkap, tanda tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka yang disebut dengan identitas. Kemudian syarat materialnya adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan. Waktunya harus disebutkan, tempatnya di mana. Jadi lokus dan tempusnya itu disediakan. Lokusnya, lokasinya di mana atau tempat terjadinya tindak pidana itu, dan tempusnya atau waktu. Tempus deliksinya di mana, tempusnya di mana, atau waktu terjadinya itu jam berapa, gitu harus jelas. Bisa mengira-ngira, kira-kira di sana itu tidak bisa, itu pasti akan disangsi dan pasti akan jatuh kan begitu. Akan diterima itu nanti. Ya, jadi ini bisa menjadi alasan. Jadi misalnya syarat formilnya tidak lengkap, misalnya namanya salah, namanya keliru, atau tempat tanggal lahirnya salah, atau itu bisa menjadi alasan XSP dan bisa-bisa si pelaku itu bisa bebas karena XSP-nya dikabulkan oleh
majelis hakim kan begitu, karena adanya syarat formil yang keliru. Maka jadi jaksa itu juga harus dalam merumuskan surat dakwaan. Nah, ini intinya yaitu, nah misalnya terjadi kesalahan ya, surat dakwaan itu boleh diubah. Misalnya jaksa berubah pikiran karena oh ternyata misalnya harusnya ini gitu ya. Daripada nanti kalah digugat, kalah di pengadilan, mending saya ganti aja, itu boleh, tetapi harus selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dilakukan. Ya, dan itu harus ketika dibuat perubahan itu, penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa itu harus penasihat hukum dari terdakwa itu harus diberitahu, termasuk penyidiknya. Jadi penyidik ketika memulai penyidikan itu kan dia harus kemudian ketika memulai penyidikan, membuat surat perintah penyidikan, dimulainya penyidikan itu kan dia sudah lapor dulu ke jaksa. Jadi jaksa itu tahu ketika suatu perkara sudah ada tersangkanya, sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan, maka otomatis jaksa itu sudah diberi tembusan. Maka perkara itu tidak bisa begitu saja misalnya dihentikan, harus diskusi dengan jaksanya kan begitu. Polisi pun terikat oleh itu, karena dulu itu polisi sebenarnya adalah di bawah supervisi dari jaksa. Sampai sekarang sebenarnya harusnya begitu. Polisi itu di bawah supervisi jaksa, jadi jaksalah yang kemudian melakukan pembinaan, melakukan apa ya atas penyidikan yang keliru, dia membenarkan, membutuhkan, mengarahkan, itu harusnya jaksa. Karena penyidik itu sebenarnya hanya yang seharusnya menyenangkan, kemudian menyidik yang ringan-ringan saja. Jika penyidikan masalah misalnya yang misalnya korupsi dan seterusnya, maka seharusnya ya penyidikan langsung ke kejaksaan. Ya itu kalau misalnya berdasarkan strata keilmuan kan begitu. Karena terkadang tidak semua, kadang kekurangan penyidik di kepolisian itu kan ya. Penyidik itu kan kadang yang kepolisian yang gelar sarjana hukum itu kan kadang dia masih sekolah, masih kadang belum apa ya, gelarnya belum linear dan seterusnya, itu kan apa, tentu saja kemampuannya juga berbeda dengan orang yang memang sudah terbentuk sebagai jaksa dengan gelar hukum, yang sudah memang S1-nya sudah hukum dan sudah pengalaman, itu kan sudah berbeda. Kemudian dalam hal ini sudah ya, jaksa harus memberitahu. Jadi kalau ada perubahan maka harus diberitahukan kepada penyidiknya, termasuk juga terdakwa, ya, kemudian atau ke penasihat hukumnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Jika lewat itu maka ya sudah, tidak bisa diganti lagi, ya sudah itu. Kalaupun harus kalah, di eksepsi kalah atau misalnya diputus kalah, ya sudah jaksanya yang salah kan begitu. Nanti harus banding atau kasasi jika dikabulkan. Berbeda dengan misalnya dengan kesalahan coret di hukum perdata. Ada namanya renvoi ya. Renvoi itu kan di hukum perdata itu kan boleh. Renvoi itu artinya dicoret diganti dengan yang apa, tulisannya betul. Itu pun harus pengetahuan dari para pihak, dari hakim dan dari lawannya. Kalau misalnya lawannya setuju, lawannya tidak setuju di renvoi ya sudah. Gitu ya. Renvoi itu kan hanya di sidang pertama ketika memang ada perubahan. Bagaimana, adakah perubahan? Kalau dikatakan ada, ya sudah di renvoi saat itu masih boleh. Tetapi kalau misalnya hakim mengatakan apakah ada perubahan, terus pihak yang satu misalnya mengatakan ternyata setelah dibacakan ternyata ada kesalahan, tidak boleh dicoret-coret sembarangan. Itu sudah tidak boleh. Maka ya kalau kalah ya itu resiko. Maka menjadi seorang jaksa, menjadi seorang pengacara itu harus teliti dalam hal merumuskan surat-surat. Harus diteliti lagi. Walaupun kadang pun saya ketika bikin surat itu kadang saya teliti, sudah saya bolak-balik baca itu kadang masih ada yang terselip kata-kata yang keliru. Ya, untungnya kadang apa ya, untungnya hal seperti itu kadang waktu tidak ada lawannya gitu lah, waktu perkaranya tidak ada lawannya, waktu perdata gitu ya, waktu misalnya lawannya sudah orang temannya kita sendiri, jadi sudahlah jalan aja gitu, kadang juga begitu. Jadi kita kadang diselamatkan oleh Tuhan melalui cara yang luar biasa seperti itu. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita teledor, karena memang itu hal-hal formil itu bisa membuat nasib seseorang itu bisa berubah. Bisa dia misalnya tiba-tiba bebas karena kesalahan formil, atau bisa tiba-tiba dia kalah karena kesalahan-kesalahan formil seperti itu. Apalagi di perdata ya, perdata itu kan kata-kata pemohon dengan penggugat itu kan sudah berbeda, apa legal standingnya sudah berbeda. Kalau pemohon itu kan legal standingnya adalah laki-laki. Kalau kalau apa, pemohon itu laki-laki dalam hal cerai ya. Kalau penggugat itu kan perempuan dalam hal cerai. Itu sudah beda, legal standingnya sudah sendiri-sendiri. Dan banyak lagi hal yang perlu diperhatikan itu. Jangan sampai salah ketik. Salah ketiknya itu menentukan nasib orang juga. Ya.
bentuk macam dakwaan. Bentuk atau macam dakwaan itu ada dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal itu hanya satu pasal saja, satu tuntutan sendiri ya. Jadi nanti resikonya dakwaan tunggal itu kalau misalnya dakwaan itu tidak terbukti, maka ya otomatis dia bisa bebas. Ya, dakwaan tunggal itu begitu. Ada dakwaan alternatif, ada dakwaan kumulatif, ada dakwaan subsidiar berlapis, dan dakwaan campuran nanti bisa dibaca sendiri ya. Cari sendiri nanti ini bisa dipakai untuk bahan resum atau tugas tambahan nanti ya. Tapi saya contohkan itu, pasti banyak di internet. Teman-teman bisa cari. Yang jelas teman-teman, penuntutan ini ada cara-cara merumuskannya. Jadi cara merumuskan dakwaan yang pertama adalah dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah harus mengandung lukisan dari apa yang nyatanya terjadi. Jadi dakwaan itu memang harus sesuai dengan kenyataannya terjadi seperti apa. Jika teman-teman tidak yakin, maka teman-teman boleh menyidik lagi orang yang telah disidik oleh kepolisian. Karena mungkin teman-teman tidak yakin, ya sudah, tanyai lagi aja, disidik lagi. Ternyata setelah disidik oleh kejaksaan loh, oh ternyata ini gitu, pengakuannya mungkin berbeda. Maka ya sudah, apa yang di kejaksaan itu yang dipakai untuk penyidikan berikutnya, kan begitu. Harus menyatakan unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan. Jadi harus menyatakan unsur yuridis, jadi harus ada unsur-unsurnya. Misalnya mencuri. Mencuri itu kan bukan tidak ada kata mencuri, mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum kan begitu. Jadi harus ada unsur mengambil. Mengambil itu kan dengan tangan atau dengan alat. Ya, kemudian barang itu dipindahkan ke tempat lain. Ya, secara melawan hukum tanpa izin orang itu dan juga tanpa persetujuan orang itu. Secara melawan hukum mungkin secara sembunyi-sembunyi gitu ya, atau mungkin dengan cara-cara teknologi atau dengan cara alat tertentu gitu. Ketika ada mengambilnya, ada unsur mengambil, ada unsur menyembunyikan, kemudian ada unsur melawan hukum dalam perbuatan itu, ya sudah, itu ya masuk pencurian. Itu masuk unsur-unsurnya dan harus dirumuskan di situ. Ya, jadi nanti di surat dakwaan itu terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa gitu. Barang siapa adalah pihak terdakwa namanya siapa gitu ya. Mengambil adalah barang ini sebagian atau seluruh milik orang, yaitu sebuah mobil misalnya begitu ya. Secara melawan hukum yaitu bisa malam hari dengan cara mencongkel pintu garasi, kemudian masuk mengambil mobil itu dengan cara memotong sirkuit kabel untuk apa starter, akhirnya bisa mengambil mobil itu, ya sudah. Itu cara-caranya begitu. Harus dilentrehkan atau dijelaskan di situ. Ya. Makanya seharusnya itu begini, teman-teman. Dalam hal dalam hal pidana itu seharusnya itu rahasia, harusnya jangan di apa ya? Kita kan sejak kita reformasi itu kan keterbukaan informasi. Jadi apa? Pidana itu justru tidak seperti zaman sebelum reformasi. Sebelum reformasi itu kan masih tersembunyi ya. Tidak ada berita-berita gosip, itu jarang berita gosip. Apalagi berita pidana itu nyaris tidak ada, malah memang tidak ada. Karena terkadang itu orang yang di berita pidana, tentang kriminal, di mana orang melakukan pidana dengan cara seperti ini, membunuh dengan cara seperti ini, itu orang akhirnya niru. Secara tidak sadar kan TV ketika terus diulang-ulang itu kan mencuci otak orang. Jadi orang yang memang dalam dirinya itu memang sudah ada perasaan ingin melakukan kriminal, dia menemukan cara, oh ternyata caranya begini. Akhirnya jadilah tindak pidana. Maka seharusnya itu tidak perlu sebenarnya hal tentang cara bagaimana orang melakukan pidana itu disiar-siarkan di TV, itu sebenarnya harusnya tidak boleh. Ya, cuman karena memang sekarang ya gimana ya, reformasi dan apa keterbukaan informasi di mana semuanya bebas ya. Tapi ya untuk satu itu memang untuk kejiwaan orang-orang lebih baik, orang bisa lebih tertata, orang tidak melakukan tindak kriminal. Karena bisa kita buktikan ya, teman-teman mungkin nanti bisa survei sendiri ya. Tingkat kejahatan justru meningkat ketika orang sering menonton itu. Ya, tontonan seperti itu. Kejahatan justru sering meningkat. Sekarang coba lihat, orang Indonesia itu dulu tidak ada namanya mutilasi sampai yang macam-macam. Sekarang yang namanya mutilasi itu bisa dikatakan hampir tiap tahun selalu ada kasus mutilasi. Padahal itu kan pembunuhan yang keji, yang di dalam Islam pun aku mutilasi itu kan dihukum berat, juga dihukum mati langsung. Nggak peduli dia hanya berperan sebagai yang apa pembantu saja atau dia hanya pemeran apa. Yang penting yang dalam perkara mutilasi itu hukumannya adalah hukuman mati. Semua dihukum mati kan begitu. Nah, di dalam hukum kita kadang mutilasi itu ya masih cuma hukuman seumur hidup, akhirnya yang bikin keluarga korban marah dan seterusnya. Tapi memang saya itu selalu apa ya, sebenarnya
pendapat ya seharusnya jangan. Itu seharusnya adalah ranah para penegak hukum, pengacara, jaksa, ya, hakim. Hanya itu saja yang harusnya konsumsinya untuk tata cara melakukan pidana itu harus konsumsinya mereka saja. Ataupun disiarkan ke publik itu jangan, kecuali pada mahasiswa hukum ya. Artinya misalnya siaran khusus bagi yang sudah dewasa atau yang sudah misalnya memiliki pemahaman hukum itu ya tidak masalah. Tapi kalau untuk konsumsi publik, akhirnya orang secara tidak sadar dia meniru itu nanti akan jadi dosa jariah bagi orang-orang yang menyiarkannya kan begitu. Hati-hati jangan sampai anak-anak kita itu kita ajak nonton acara-acara yang tentang apa ya kriminal begitulah ya, jangan. Itu secara tidak langsung tidak mendidik sebenarnya itu. Nanti justru orang yang mendengar itu lama kelamaan bisa-bisa kalau memang di jiwanya itu ada gangguan, bisa-bisa dia meniru. Ya, hati-hatilah ya. Dalam melakukan perbuatan yang didakwakan harus dinyatakan pula pertama adalah perbuatan yang telah dilakukan, perbuatannya apa, dan itu juga harus setelah yang dilakukan. Jangan sampai perbuatan yang belum dilakukan tapi sudah dituntut. Tidak bisa, perbuatan harus perbuatan yang telah dilakukan. Misalnya perbuatan yang dilakukan misalnya apa kok bisa dituntut? Ya contohnya Munarman itu ditangkap itu. Munarman dituduh terorisme karena dianggap karena dia menyuruh orang untuk meledakkan pom bensin dengan alat apa ya? Dengan katanya itu anak buahnya Munarman. Padahal peledakan bom itu belum terjadi gitu loh. Baru katanya disita barang-barang untuk meledakkan itu kan harusnya ya kalau menurut hukum ya itu kan belum terjadi perkaranya. Menyuruh dalam arti orang itu menyuruh apakah ada perintah lewat WhatsApp, lewat SMS atau lewat surat, apakah itu ada bukti itu kan begitu, harus dicari kausalitasnya atau keterhubungannya itu seperti apa kan begitu. Jadi harus perbuatan yang telah dilakukan. Kalau belum dilakukan ya nanti paling banter hukumannya hukuman percobaan kan begitu. Hukuman percobaan kan orangnya belum dihukum tetapi nanti selama sekian tahun dia harus menjalani ya semacam karantina itu, jadi dia tidak boleh melakukan itu. Sekali dia melakukan pidana maka dia akan langsung dieksekusi kan begitu. Ya, jadi perbuatannya itu harus telah terjadi, telah dilakukan. Kalau belum dilakukan namanya nanti hukuman percobaan, nanti hukumannya paling banter. Misalnya orang mau nuntut gitu ya. Misalnya orang mau bunuh orang, ternyata dia bawa pisau gitu ya. Kemudian orang sudah lapor polisi, kemudian orang itu ditangkap, maka ya dia baru dianggap percobaan pembunuhan itu pun kalau dia terbukti. Tidak terbukti ya otomatis dia tidak bisa dituntut itu. Kemudian yang kedua adalah cara melakukan perbuatan seperti apa? Cara melakukan perbuatannya seperti apa itu harus juga jelas. Upaya apa yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya itu bisa dilihat sendiri ya, upayanya seperti apa untuk melaksanakan itu, terhadap siapa tindak pidana itu dilakukan, jadi harus ada korbannya, bagaimana sifat keadaan korbannya dalam keadaan seperti apa, apakah mati ataukah hidup ataukah stres ataukah dalam keadaan terluka parah dan seterusnya, itu nanti harus jelas. Bagaimana sifat dari pelaku itu setelah melakukan tindak pidana itu, apakah dia menyesali diri ataukah dia malah justru dia tidak menyesali malah tertawa-tawa gitu ya, itu nanti bisa menjadi pertimbangan hakim. Jadi kalau misalnya pelaku memang sadis gitu ya, maka hukumannya pasti lebih berat daripada pelaku yang melakukan tindak pidana dia misalnya menangis di situ atau misalnya menyesali kemudian menolong korban dan seterusnya, itu beda lagi mas di hukumannya. Yang menyesali pasti hukumannya lebih rendah, yang sadis dan melakukannya dengan tanpa dosa pasti dia akan dihukum dengan sangat berat. Kalau objek dari delik bersangkutan objeknya apa ya. Nah, penutupan perkara oleh penuntut umum. Jadi setelah penuntut umum dalam melakukan tugas penuntutan di mana setelah dibuat surat dakwaan maka akan melimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Pasal 143 ayat 1 ya, jumto pasal ini jumto bukan YO ya. Jumto pasal 140 KUHP. Jadi di situ pelimpahan perkara. Jadi setelah perkara P21 ya, kemudian dilimpahkan ke P21 oleh jaksa, kemudian dilakukan proses-proses, kemudian selesai, kemudian dilimpahkan. Setelah dilimpahkan
maka diberikan jadwal sidang. Itu ya, perkembangan perkara. Jadi saya pikir sementara itu teman-teman, mohon maaf karena cukup singkat karena sebenarnya saya sedang sakit juga. Saya mohon maaf, jadi kuliahnya cukup singkat dan memang tuntutan itu begitu. Nanti pertemuan yang depan, semoga kita bisa bertemu lagi di acara perkuliahan dengan judul pra-peradilan. Peradilan ini cukup penting saya pikir karena ini menjadi salah satu senjata para advokat untuk bisa meloloskan klien-kliennya, termasuk ini juga apa para jaksa itu agar para bukan jaksa, para pegiat-pegiat hak asasi manusia itu